Kampus Universitas Mitra Indonesia. Kita lanjutkan bincang santai kita pada sore hari ini. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Sesi pertama, pemirsa podcast TV dapat lihat dari link YouTube umitra.ac.id. Ya, Bu Mega dan Bu Astrid. Ini menarik bincang santai kita. Di sesi pertama kita terputus di Bu Astrid. Ya, kayak yang mengatakan bahwa kegiatan prodi dan praktikum mahasiswa. Ini gimana? Apa kurikulum kita termasuk kurikulum? Ya, silakan Bu Astrid. Ya, jadi kita sudah mengembangkan kurikulum OBE di ya kemarin perancangan di 2025-2026. Jadi output based education ya. Jadi artinya berorientasi pada hasil gitu ya. Ya, jadi bedanya adalah kalau di kurikulum yang sebelumnya KKNI itu kita lebih banyak teori ya Pak ya. Nah, sedangkan untuk di kurikulum OBE kita 70 praktek, 30-nya teori. Setuju ya Bu, memang prodi kewirausahaan itu harus banyak praktek ya Bu ya. Itu kalau prakteknya itu kita di bidang apa aja tuh, bagaimana Bu? Nah, praktiknya memang salah satunya yang tadi sudah saya sebutkan untuk di mata kuliah sendiri. Kemudian ada juga kita PKL. PKL itu jadi mahasiswa terjun langsung ke UMKM kerjasama yang salah satunya kerjasama dengan kita yang pastinya juga yang UMKM yang sedang berkembang di Provinsi Lampung supaya mahasiswa itu memang dapat ilmunya gitu. Jadi teorinya di kampus, kemudian penerapannya mereka lihat tuh langsung pada saat PKL. Langsung turun lapang ya. Gitu. Turun. Menarik gitu. Selanjutnya Bu Astrid. Ya, terus kita juga membekali mahasiswa itu dengan seminar kewirausahaan. Kita biasa mengundang ya dari praktisi dari UMKM sukses di Lampung ya Pak ya khususnya. Tuh, kemudian kalau kegiatan mahasiswa ya misalnya prestasi olahraga, seni itu gimana? Oh ya, jadi kalau di Umitra sendiri ada wadahnya untuk menyalurkan bakat mahasiswa ya, salah satunya ada UKM senior, seni dan olahraga. Bu Astrid ini mantan pembina senior ya. Itu seni dan olahraga itu betul. Kemudian kalau yang suka berpetualang bisa Mapala. Banyak kita Pak pokoknya di sini ya. Mungkin kalau misalnya kampus Umitra mau tahu lebih dalam lagi nanti jangan disebutin sini biar nanti penasaran kan banyak gitu kalau biar mahasiswanya daftar langsung banyak. Setuju saya nih. Iya. Ya, ini ke Bu Dr. Mega nih, karena beliau ini kan adalah pengusaha perempuan di bidang ekonomi di Kota Metro ya Bu ya. Ini menarik. Bu Mega ini diminta komentarnya juga soal tips biar mahasiswa pemirsa podcast TV kampus ini mendapat pencerahan juga bagaimana menjadi pengusaha perempuan. Silakan Bu. Ya ini khususnya bisa menginspirasi mahasiswa kita ya, keluaran daripada Umitra ini. Jadi kalau kita itu yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita jangan takut untuk gagal. Gitu. Kita nggak boleh takut. Berani ya? Iya, kita mau satu usaha ya, memulai usaha. Terus juga usaha itu kan bisa dimulai juga dari hobi kita misalnya. Betul. Semakin mudah kalau kita punya hobi yang dijadikan usaha ya. Jadi betul menjiwai. Dimulai dari apa yang kita mampu. Apa yang kita sukai gitu ya. Misalnya kalau perempuan suka jahit, suka masak. Iya, betul. Juga kalau laki suka komputer, gitu tuh kan nanti kan dengan berhubungan dengan komputer, digitalisasi. Jadi terus juga ya harus kuat gitu kan, kuat mental yang namanya kita wirausaha, wira swasta ini kan banyak persaingan, jatuh bangun. Jadi kita memang harus kuat, jangan kapok begitu, karena nggak mungkin, jangan menyerah. Iya, nggak mungkin kita sekali dua kali itu udah berhenti begitu. Nah, jadi kita memang betul-betul siap untuk itu begitu. Jadi kita juga ada wawasan, kita ada inovasi, kemudian juga adanya juga lingkungan di sekitar kita. Kita cari lingkungan yang untuk mendukung begitu, mendukung daripada pemikiran kita. Cari lingkungan yang mendukung menarik ini apa yang disampaikan Bu Mega. Jadi justru jangan menjatuhkan pemikiran kita ya. Jangan mengendurkan gitu. Jadi patah semangat.
Iya betul. Tapi nanti malah menyerah. Betul. Mungkin awalnya ya Menarik. itu dimulai dari situ dulu. Ya betul. Itu gimana menurut Bu Astrid? Kalau kita kan mulai dari ide, proposal, terus dengan ini, silakan Bu Astrid. Ya, jadi menurut saya istilahnya kuliah kewirausahaan itu ibarat kita membeli tiket ya Bu ya, tiket untuk kita masuk ke para pelaku usaha gitu sebelum kita menjalankan usaha gitu. Karena mungkin tips dari saya, mahasiswa itu bukan cuman datang terus pulang gitu. Jadi ikutilah ekosistem kampus ya. Karena kan di kampus itu teman sekelas kita aja itu bisa jadi partner bisnis gitu. Betul. Kemudian dimentori oleh salah satunya Bu Mega ya. Kemudian dengan mungkin dosen-dosen yang berpengalaman dan juga kan bisa mengikuti hibah-hibah itu Pak ya dari kementerian kan ada hibah untuk bisnis mahasiswa ya, salah satunya PKM untuk program kreativitas mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa harus lebih aktif lah gitu. Menarik itu. Apalagi ini Bu Mega kan sebagai tokoh perempuan di bidang ekonomi Kota Metro, yang juga Bu Mega ini sebagai ketua IWAPI ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Metro ya. Ya, gimana Bu? Iya. Kalau dari sisi saya memang berorganisasi di IWAPI itu sudah sekitar mau berjalan 30 tahun gitu ya. Tapi Ibu ini aktivis juga memang. Iya. Saya dari sekolah dulu saya memang senang berinteraksi gitu. Jadi dimulai dari situ ya. Itu tadi, jadi kita timbul inovasi, kita memang inginnya mandiri, ingin ada sesuatu itu yang bisa kita lakukan, karena sebetulnya kalau kita punya usaha sendiri ya kan, walaupun itu kecil, tapi kalau kita dengan tekun kita lakukan itu nanti akan menjadi besar. Ya seperti saya dulu juga ya kan, suatu bertahap, ada satu apotik, kemudian apotik semakin besar, terus juga menjadi klinik juga semakin besar. Itu kan butuh waktu sudah puluhan tahun. Kalau sekarang itu sudah nggak cari-cari lagi kita pangsa pasar, artinya pasar itu sudah datang dengan sendirinya begitu. Makanya kata Bu Mega itu siap jatuh bangun juga sebagai pengusaha ya. Waktu masih awal kan memang harus seperti itu, karena kita kan masih perlu merangkul banyak stakeholder yang terkait dengan usaha kita, memulai namanya juga merintis. Iya. Kalau Bu Astrid ini misalnya soal kuliah kita di prodi kewirausahaan, ini kan juga pemirsa podcast TV kampus juga harus tahu nih soal kemudahan kuliah di prodi kewirausahaan, khususnya prodi kewirausahaan ini kan ada fakultas bisnis kita, ada 4 prodi manajemen, prodi akuntansi, prodi kewirausahaan, dan pasca sarjana magister manajemen. Khusus di prodi kewirausahaan bagaimana Bu? Ya mungkin salah satunya ini dari untuk pembiayaan ya. Mungkin ya pembiayaan kita juga bisa KIP, kita juga bisa KIP itu Kartu Indonesia Pintar ya, dari beasiswa negara ya. Kemudian ada juga kita beasiswa yayasan. Gitu. Terus untuk kemudahannya ya mungkin sama dengan yang lain ya, untuk pendaftaran sendiri tidak harus datang ke sini sih, bisa online gitu. Oke, menarik. Program beasiswa yang lain juga ada ya. Bakti Umitra. Iya. Ya itu. Ya, jangan dibuka semua Bu, biar nanti pada penasaran. Artinya baru dengar sedikit gitu aja sudah penasaran duluan. Oke, nah kita akan lanjutkan. Ini waktu juga nih Bu Mega dan Bu Astrid, ya kan? Udah kita berada pada penghujung sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi ketiga, sesi terakhir, closing statement. Ya pemirsa podcast TV Kampus Mitra Indonesia, bincang santai kita bersama Ibu Mega, praktisi bisnis perempuan, dan Ibu Astrid, dosen prodi kewirausahaan, semakin menarik. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Tetap di podcast TV.